Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julius Laki dengan NBI 146230021. Di sini saya akan mempresentasikan eh, aplikasi mobile yang membuat menggunakan footer yaitu From Register Mahasiswa. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Apa itu Flutter? Flutter adalah firmware buatan Google untuk membuat aplikasi mobile yang bisa berjalan di Android, iOS, Windows, dan web. Hanya dengan satu kode yang sama. Bahasa yang digunakan adalah Dart. Oke, kita langsung mulai saja dari sini. Di sini saya menjalankan pakai Visual Studio. Ini kenapa saya tidak menggunakan ini apa? Android Studio karena apa? Proses runnya terlalu lama. Makanya di sini saya menggunakan Visual Studio saja. Oke. Jadi baik yang pertama ada eh, strukturnya, di mana strukturnya tuh ada from mahasiswa, ada projectnya tuh yang saya jalankan ya di situ yang ada pertama ada from mahasiswa, ya ini eh, kita buka filenya, filenya saya taruhkan di sini ya. Di ya ini adalah nama filenya. Terus di apa ya, apa filenya ini di lib itu ada terdiri dari dua yaitu from mahasiswa .rt dan main .rt. Terus strukturnya itu ada lib, di bawah lib ada main .rt ini, terus ada from mahasiswa .rt. Ini file main .rt untuk apa apa ini file main .rt ini file utama titik masuk aplikasinya. Sedangkan from mahasiswa itu halaman from lengkap. Terus ada PubSpeech YML itu yaitu yang mana? Eh, oh ini. Jadi ini ya. Ini fungsinya untuk konfigurasi dependency. Terus kita langsung penjelasan filenya. MyDRT itu file pertama yang dijadikan saat aplikasi dibuka, berisi pengaturan tema, warna, dan halaman parameter yang ditampilkan. Terus ini from mahasiswa DRT berisi semua komponen from seperti input, text, draw, radio, button, dan tombol. Terus kalau ini POBZIC YML itu seperti daftar belanja berisi library tambahan
kita pakai library intl untuk from tanggal. Oke. Oke, kita langsung penjelasan ini ya. Penjelasan pop piece YAML. Di mana ada name from mahasiswa. Ini name from mahasiswa ini itu nama project kita. Habis itu versinya ada itu versi aplikasi from versi bold. Terus di bawahnya ada ini until itu apa? Library untuk mengubah from tanggal menjadi dd mm yy yang mudah dibaca. Oke. Jadi di bagian ini begitu saja ya untuk apa tadi? Ini untuk itu ya. Terus setelah itu di bagian sabar ini udah berapa menit ya? Selamat. Terus yang berikutnya itu di mana? Di ini ya, di MindR itu hmm, itu ini ya. Ada import page filter material DRT. Ini untuk perpustakaannya, ini import from mahasiswa DRT. Fungsinya ini pertama kali di apa? Pertama kali di case saya saat aplikasi dibuka. Terus run app ini tuh fungsinya untuk perintah untuk menjalankan with utama. Oke. Terus di apa lagi? Statil wake itu mana ya? Statil wake. Oh ini. Itu tuh yang tidak berubah-ubah cocok untuk pengaturan awal. Oke, statil wake ini. Terus material app ini ya. Membungkus seluruh aplikasi dengan tema material design. Terus ada home. Home itu menentukan halaman pertama yang muncul yaitu from mahasiswa page. Oke, jadi ini salah strukturnya. Ini kita bisa ubah-ubah warnanya ya. Ini sekalian langsung apa? Dia punya tampilannya langsung kita berubah langsung di sini ya. Oke. Oke, kita masih lanjut ya. Terus yang berikutnya kita ke mana?
Ini kita sudah selesai ya, ini untuk mendapatkan itu ya. Ini. Terus eh, kita yang ke berikutnya itu from mahasiswa Dart. Oke. Yang pertama ada kelas. Kelas from ini kita pakai Staveford karena halaman ini berubah-ubah isinya saat user isi from, pilihan drop down dan lain-lain. Ini ya kita ini ya ini fungsinya tuh halaman ini berubah-ubah isinya ya. Ini makanya saya menggunakan fungsi ini. Terus berbeda dengan stateless baik yang statefulnya baik bisa update tampilan secara dinamis. Ini ya stateless days ini berbeda ya. Oke. Terus yang berikutnya ada ini ya. Kalau ini tadi untuk apa tadi? eh Update tampilan secara dinamis ya kalau ini. Terus kalau yang ini tadi apa tadi? Lupa saya tadi. Oh ini. Oh, merubah isinya ya, ubah-ubah isinya saat user isi from pilihan ROM dan lain-lainnya. Ini untuk merubah isinya. Seterusnya kita ke mana ya ini? Kontrol. Ya, ini ya. Ini ya, kita ke ini ya. Eh teks mana? Teks edit controller ini itu seperti wadah penampung teks yang diketik user di kolom input. Ya, contohnya tuh seperti apa namanya? Ini string jenis laki-laki ini ya. Oke. Ini seperti penampung lah dia itu. Terus ada mana? Hmm, sih. Ini untuk apa? Ini apa? Apa nih? Nama itu, nama. Terus tempat lahir. Ini. Terus ini nomor HP-nya, ini untuk apa? Email, terus ini untuk alamat, ini untuk kota, kota ini untuk kode posnya ya. Jadi ini nih fungsinya tuh apa? Wadah lah, wadah penampak teks yang diketik user di kolom input. Nah, itulah fungsinya. Terus yang berikutnya ada
State variable itu menyimpan apa? Pilihan user seperti jenis kelamin. Ya, ini ya, seperti ini ya. Ini tanggal lahir, jenis kelamin, string agama, prodi, angkatan, provinsi, status aktif, ringkasan, nama foto, oh, nama ijazah, nama kartu keluarga. Ini fungsinya. Terus ini juga apa? Apa? Ini juga apa? Sebagai apa ya? Fungsi khusus untuk apa? Untuk memperbarui tampilan ketika data berubah. Oke. Terus terus yang ini data draw itu ini final agama list. Ini seperti kita mengisi ya. Ini sudah otomatis mengisi di sini ya. Untuk agamanya ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Setelah itu data drop ini apa? Disimpan dalam list, array, daftar, atau di dalam kode. Saat user klik draw footer, otomatis menampilkan ini ya, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ini ya. Terus ada apa lagi? Terus terus juga ini ada apa? 34 apa nih? Provinsi juga ya di dalam sini juga. Ini. Ini otomatis juga ya kalau kita klik. Di sini lengkap kok provinsinya. Oke. Terus kita ke ini untuk prodi ya, prodi yang apa? Yang akan kita pilih ya. Ini contohnya ini. Ini udah otomatis ya ini fungsinya ini. Ini fungsinya ini. Data drop ini. Dia tuh sampai pilih sampai sini ya, teman-teman. Terus yang berikutnya ada fungsi pilihan tanggal. Mana ini ya. Hmm, ini footer ini apa? Yang ini nih digunakan karena user perlu waktu untuk memilih ya ini. Ini nih digunakan user untuk memilih waktu ya, untuk memilih lah. Terus tanggal tidak langsung selesai begitu. Memilih tanggal tidak langsung selesai begitulah. Terus ada ini kode ini soft date picker ini nih fungsinya tuh bawa Flutter untuk menampilkan kalender ya. Ini untuk menampilkan kalender otomatis kita klik kalendernya langsung muncul ya. Terus ada mana? Terus tanggal lahir tuh menggunakan itu stage. Jadi otomatis kita bisa apa? Ketik sendiri kalau enggak dipilih lah ada angkanya di situ. Terus ini ada fungsi simulasi pilih data. Ini pilih file string jenisnya. Ya ini. Ini uploadnya. Ya, ini.
Ini dari atas ini tadi ya, dari sini tadi, dari sini tadi. Ini, ini sama. Ini untuk fungsinya apa? eh untuk memasukkan foto, foto mahasiswa, ijazah dan KK ya. Ini klik OK untuk simulasi upload filenya ini. Terus, sabar ya, kita lihat dulu. Ini. Terus yang berikutnya ada apa nih? Simpan data ya. Oke, simpan data ini. Fungsi simpan data ini nih eh sebelum simpan ada ini kode yang menuliskan ini valid. Ini nih fungsinya itu apa? Mengecek semua file apakah sudah diisi. Ini kodenya ini. Terus jika ada yang kosong akan muncul pesan error merah di bawah valid. Jadi, kalau kita tidak pakai ini, kalau seandainya kolom yang kita isi masih kosong, maka dia otomatis akan muncul merah supaya apa? Bisa mengetahui kalau apa ada yang apa yang belum diisi sebagian. Terus ini ya, ini kode-kode yang kita isi ya. Fungsinya ini dia ini. Terus ini kalau kita upload dia otomatis di ringkasan ada nanti sebentar saya tunjukkan. Di ringkasan tuh nanti dia munculnya gini ya. Ini ketika kalau sudah diisi semua ya, munculnya di gini semua. Jadi ada nama lengkap, ada NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama. Habis itu agama tadi ya kita pilih di sini, sendiri tadi ya. Jenis kelamin juga sama. Program studi tadi juga ada beberapa seperti teknik informatika, elektro dan lain sebagainya. Angkatan juga tadi sudah dijelaskan. Habis itu nomor HP, email, terus itu alamat, ada alamat, kota, provinsi tadi ya, yang ada beberapa semua provinsi sih udah tulis di sini tadi. Terus ada kode pos tiap provinsi, terus ini status aktif dan tidak aktif. Ini yang apa ya, untuk mengetahui mahasiswanya tuh satu masih aktif atau tidak begitu. Terus ada foto mahasiswa di sini tadi ya. Kalau belum diupload maka akan menuliskan seperti ini. Kalau sudah diupload maka mana ya? Kalau sudah otomatis dia akan tulis sudah diupload kok. Terus ada ijazah, kartu keluarga ya sama ya. Terus ini nih fungsinya untuk menyimpan data. Ini. Ketika kalau diklik otomatis menyimpan dan apa warna yang saya pilih itu ini untuk menyimpan data ya ini. Ini langsung bisa diubah di sini kok. Biar tergantung tampilan sesuai user yang apa sesuai pengguna yang inginkan. Habis itu ada fungsi reset. Di mana ini tuh apa mengosongkan semua formulir yang kita input ya seperti apa nama NIM, nama, tempat tanggal lahir, nomor HP, email, alamat, kota, kode pos, tanggal lahir, jenis kelamin, pokoknya yang sudah diisi tuh makanya dia akan mengosongkan semua. Ini fungsinya ini ini untuk mengosongkan ya sampai ini. Oke, terus ini untuk jenis apa
apa dia punya ukuran hurufnya, font size-nya ini semua di sini. Terus ini backtext-nya di sini. Ini. Terus ada ini ukuran hurufnya, jenis hurufnya yang digunakan. Ini ya, ini table kosong ya. Terus mana? Ini untuk apa? Tampilan aplikasi dibagi menjadi 5 ya. Hmm, terus mana ya? Oh ini. Ini tuh digunakan untuk NIM, nama dan nomor HP di sini. Ini ya. Ini. Ini untuk table cost ya kalau ini. Terus ini digunakan untuk agama, prodi dan angkatan provinsi ya ini. Ini sampai di mana ini? Sampai sini ya. Ya. Terus ini untuk upload tadi ya. Ini dia punya apa? Elemen-elemennya. Ini apa dia punya? Ini kalau kita ini bisa ganti warna color lah. Ini. Terus coba. Hmm, udah.
Gimana tadi ya? Ini belum dijelaskan ya, sabar ya. Aduh, dari mana tadi ya? Ya, ini ya. Ini nih fungsinya untuk eh, membuat header pembatas antara session dengan icon dan warna berbeda. Kita memanggil fungsi ini 5 kali untuk apa nih? 5 action yang berbeda. Ya, contoh ini ya. Kontainer ini nih adalah baik seberguna untuk mengatur ukuran warna pada padding dan dekorasi. Terus mana? eh, terus mana ya? Oh ini, box direction ini digunakan untuk memberi warna background dengan transparan 10% gitu. Terus mana? Ada ini round ini tuh berfungsi untuk apa ya? Menyusun baik secara horizontal sehingga icon dan teks tampil berdampingan gitu. Ini nih fungsinya untuk apa? Berdampingan lah. Biar kita tulis tuh ada kayak nama, di sebelahnya tuh ada nama kita gitu. Terus yang berikutnya eh ini ya fungsinya ini. Terlalu banyak. Sorry. Ya ini ya. Itu tuh fungsinya adalah fungsi dari with text file tuh untuk membuat kolom input text. Kita membuat fungsi ini agar tidak perlu menulis kode yang sama berulang-ulang untuk setiap kolom input. Nah, gitu. Terus ada teks ini input input mana teks. Ini nih, teks form field ini untuk apa? Teks yang sudah terintegrasi dengan form sehingga bisa divalid bersama-sama ya. Terus keyboard tipenya mana? Keyboard tipenya ini ya. Itu mengatur jenis keyboard yang muncul. Misalnya teks input tipe number untuk NIM akan muncul keyboard dengan sedang teks input tipe email address akan muncul keyboard dengan tombol email gitulah. Kalau kita apa itu kalau kita klik di apa di ini mana di sini ya ini sorry ya di sini soalnya di sini kan saya tidak pakai apa studi Android makanya apa tidak bisa di itu soalnya lama pakai ini nah begitu terus validator ini nih eh, fungsinya tuh dipanggil saat validasi. Jika nilai kosong maka tampilan pesan error. Jika terisi kembali nol yang berarti valid gitu. Terus kalau yang ini withdraw tuh apa ya? Dia ini fungsinya tuh untuk membuat drop
sama seperti text file dibuat sebagai fungsi agar kode lebih rapi dan tidak berulang. Ya, fungsinya itu. Terus drop button, mana drop button ya, ini. Oh ya. Kalau drop button ini white drop yang terintegrasi dengan from ya. Nah, ini kalau yang fungsi ini mengubah setiap string dalam list menjadi item drop yang bisa diklik. Teknik ini disebut mapping. Ini kalau kita klik tuh otomatis kalau kita klik bisa diklik ini. Contohnya seperti apa? Simpan tadi ya. Simpan dokumen tadi. Terus mana? Ini untuk mengupload. Mana lagi ya? Ini untuk mengupload dokumen. Ini CSS sama JavaScript-nya udah saya taruhkan di sini ya. Jadi tinggal tinggal ubah-ubah lah. Terus ini apa? CSS-nya ya. Ini sama CSS-nya sama ini. Ini bagian CSS-nya. Ini nggak perlu dijelaskan. Ini juga bagian CSS ini nggak perlu dijelaskan. Ya, oke. Kita lanjut di tampilan apa? Sudarannya ini, sesudarannya. Oke, ini sesudarannya. Sabar ya. Di sini ada di bagian ini, bagian ini. Bagian ini. Ini fungsi otomatis ya. Di filter ketika halaman ditutup atau tidak lagi digunakan ketika wajib memanggil list post pada setiap controller itu membebaskan memori yang digunakan. Tanpa ini aplikasi bisa mengalami memori leak, yaitu kebocoran memori yang lama-lama membuat aplikasi lambat. Ini fungsinya. Terus kita langsung ke ini ya, lihat tampilannya ya. Ini tampilan yang saya buat. Yang pertama ada isi nama kolom name. Ini name. Di sini saya akan mengisi name saya itu 12.321. Terus
Terus ada NIM, ada nama lengkap di sini, nama saya. Terus di sini ada tempat tanggal lahir. Di sini ada saya tulis, tempat lahir ya. Di sini saya tulis tempat lahir saya di eh, gini aja. Ini tempat lahir saya. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Ini kalau kita pilih sendiri ya, tidak perlu yang ini tanggal mana ya. Ini otomatis tinggal pilih. Ini ya. Ini tinggal pilih ini tanggal ini. Oke. Ini otomatis ya. Terus di sini jenis kelamin ini ada perempuan, ada laki-laki. Di sini pilih laki-laki. Terus agama di sini ya sudah ditulis kayak kode yang saya jelaskan tadi. Ini saya pilih ini agama Katolik. Program studi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada informatika, sistem informasi, elektro, mesin, manajemen ini. Saya pilih ini. Terus angkatan di sini saya angkatan 2023 ya. Ya. Terus nomor HP di sini saya masukkan nomor HP saya. Terus email saya masukkan email saya. Terus ke bawahnya lagi ada alamat lengkap. Di sini alamat yang saya tinggal sekarang ya. Di sini kota yang saya tinggal sekarang itu Surabaya. Sini provinsinya Provinsi Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Oh, ini. Kode pos Jawa Timur ini bisa ini. Berapa tadi? Oke, ini untuk foto mahasiswa kita upload, pilih saja ini. Klik OK untuk mengupload. Ini otomatis centang ya. Ini sama juga ini otomatis centang. Ini status dan aktif dan tidak. Terus kalau kita simpan data, nah munculnya di sini ya. Ringkasan data mahasiswa ada nama, NIM, ini lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kategori, program studi, angkatan, nomor HP, alamat Sumbawa Utara, Kota Surabaya, Jawa Timur, kode posnya, status aktif. Nah, kalau kita tidak ini nonaktifkan, maka di bagian mana? Bagian status ini maka tidak aktif ya. Nah, ya ini dokumennya, foto ijazah, foto mahasiswa ini sudah. Nah, terus kalau kita klik reset ini, maka semua file-filenya ini akan hilang semua. Oke? Sekian dari saya saja. Jika masih ada salah kata atau masih kurang penjelasan kodenya, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.